Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Sola Scriptura, hanya Alkitab saja, adalah landasan penting kekristenan. Konsep penting ini ditegaskan Martin Luther ketika tradisi, kebiasaan, atau keputusan gereja menjadi pegangan keagamaan. Dengan Sola Scriptura, Luther menegaskan bahwa argumen, pandangan, ataupun pendapat manusia, siapapun tokoh besar atau yang menyatakannya tokoh cerdas sekalipun, harus diuji oleh Alkitab. Pada tahun 1521, Martin Luther dipanggil oleh Kaisar Romawi untuk diadili di Worms, Jerman. Itu menjadi titik utama reformasi. Luther terancam dan dituntut untuk menarik ajaran-ajarannya. Saat itu sungguh situasi yang menegangkan. Di hadapan Kaisar, para pemimpin politik dan pimpinan gereja tertinggi, akhirnya Luther berkata, "Sebagaimana yang mulia dan yang agung meminta jawaban yang jelas, maka saya akan memberikannya. Jika saya terbukti salah atas dasar Alkitab dan dengan alasan yang jelas karena saya tidak dapat mempercayai keputusan daripada paus atau anggota dewan, karena jelas bahwa mereka telah sering salah dan bertentangan satu sama yang lain. Saya terikat dengan hati nurani dan diikat kuat oleh firman Allah dengan ayat-ayat kitab suci yang telah saya kutip. Oleh karena itu, saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun. Tuhan tolong saya." Amin. Sungguh berani. Bagi Luther, Alkitab layak menerima pembelaan sepenuhnya, bahkan dengan nyawa sekalipun. Tetapi saudara, serangan besar setan terhadap Alkitab tidak pernah berhenti. Kalau dulu Alkitab sepenuhnya disepelekan oleh tokoh-tokoh gereja, sekarang banyak tokoh gereja menyepelekan sebagian dari Alkitab. Mereka berkata, "Hei, kita hanya perlu percaya perjanjian baru saja. Yesus sudah rombak perjanjian lama." Pernahkah Anda mendengar pemikiran seperti itu? Sering. Tetapi apa kata Yesus? Mari kita lihat. Matius 5 ayat 17 dan 18. "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Ayat ini menegaskan, pertama, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yesus menjunjung tinggi perjanjian lama. Kedua, Yesus datang untuk menggenapi. Artinya Yesus menghidupkan hukum. Bahkan Yesus menjadi bagian penting. Juga tanpa perjanjian lama kita tidak bisa mengerti Yesus di dalam perjanjian baru. Ketiga, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Setiap bagian dari perjanjian lama adalah penting. Yang keempat, sebelum semuanya terjadi. Artinya Alkitab berjalan menuju suatu arah. Apakah arahnya? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Jelas, sorga, dunia baru, itulah visi puncak firman Tuhan. Saudara, sangat disayangkan, banyak yang meremehkan sebagian Alkitab. Mereka takut terhadap hukum Tuhan. Padahal itu adalah bagian penting untuk suatu kehidupan yang bertobat. Kalau Anda rindu masuk ke dalam kerajaan sorga, dunia yang bebas penyakit dan bebas kesusahan, sambutlah seluruh Alkitab setiap hari. Mari selidiki, pelajari dengan tulus, temukan kebenaran Yesus. Jangan takut hukum. Justru itu adalah petunjuk hari ke hari di mana Yesus akan semakin menyelaraskan kita dengan cara hidup kerajaan sorga. Itu keren.